Acara ini disponsori oleh. Jadi kan hidup ini adalah masalah. Hidup ini adalah rangkaian masalah yang harus kita jawab. Ada yang menjawabnya dengan ilmu dan ada yang menjawabnya tidak dengan ilmu. Yang terbaik itu adalah dengan ilmu. Maka kehidupannya akan terjawab dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'du. Pemirsa, hari ini kita kembali lagi di program spesial kita di Muslim Inspiratif spesial bersama Universitas Batuta. Dan seperti biasa pemirsa, di acara ini senantiasa kita hadirkan tentunya tamu-tamu yang akan memberikan inspirasi buat kita semua. Spesial hari ini ya kita kedatangan tamu ya Rektor 3 Universitas Batuta. Ada Bapak Dr. Bambang Sudibyo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat. Masya Allah. Pak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol berkaitan tentang ya bisa dikatakan keutamaan dalam belajar atau menuntut ilmu nih. Nah, kita ketahui bahwasannya semua orang itu kan akan Allah muliakan, diangkat derajatnya seorang yang memiliki ilmu tentunya. Dan itu bukan hanya sebuah teks yang ada diabadikan dalam Al-Quran, melainkan itu adalah sebuah realita. Benar. Dan mohon maaf nih Pak, sedikit saya flashback tentang latar belakang dari Bapak Dr. Bambang ini. Mohon maafnya, beliau ini adalah seorang yang mungkin bukan dari keluarga yang berkecukupan, kaya raya, tidak. Melainkan ya Pak Bambang ini adalah seorang yang dari keluarga yang menengah ke bawah. Begitu Pak ya? Iya Pak. Mungkin Pak sebelum kita cerita lebih jauh nih Pak, sedikit Bapak sampaikan tentang latar belakang Bapak. Baik, kalau latar belakang keluarga saya dulu ya, sewaktu saya masih kecil, ya memang saya tinggal di kampung, Pak. Ya. Tinggal di kampung, keluarga yang bisa dibilang ya memang ekonomi menengah ke bawah, karena orang tua saya tidak punya pekerjaan tetap. Di kampung tinggal dibilang petani juga enggak, ya karena enggak punya sawah, gitu. Jadi ya kerjanya hanya sekedar mocok sana mocok sini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan itu pun kadang nggak cukup. Dengan jumlah anak yang banyak, gitu. Emang berapa bersaudara Pak? 9 Bang. 9, Bapak nomor? 7. Wow, Masya Allah. Nomor 7 ya. Jadi dengan jumlah segitu banyak ya, mungkin dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, jadi kalau bicara masalah pendidikan sangat tidak mungkin pada masa kecil saya itu kebayang untuk saya bisa melanjut ke pendidikan lebih tinggi. Cuman itu tadi mungkin karena didorong karena adanya motivasi, kemudian terinspirasi dengan orang-orang sukses itu. Saya berpikir memang salah satu cara untuk bisa merubah itu semua adalah dengan pendidikan. Ya. Sehingga mau tidak mau, ya saya akan berusaha untuk meningkatkan pendidikan. Jadi lalu gimana caranya? Nah, pada waktu itu ya memang harus mandiri. Gitu. Saya dari kecil itu sudah terbiasa dengan bekerja gitu ya. Pulang sekolah ya saya cari kerjaan. Kemudian ada kakak juga ada usaha sampingan, saya ikut bantu. Sampai pada waktu kuliah juga seperti itu. Sehingga begitu tamat SD dulu ya saya nggak pernah kepikiran bisa melanjut sampai seperti sekarang ini. Itu gambarannya. Jadi artinya pendidikan itu memang salah satu cara untuk secara cepat merubah perubahan itu. Jadi kalau peradaban diri tadi pengen berubah dengan baik ya dengan pendidikan. Jadi kalau tadi istilahnya Allah akan menaikkan derajat gitu ya, orang yang berilmu. Jadi kalau saya boleh narasikan, sebenarnya makna naik derajat itu adalah dengan pembekalan hidup yang dengan ilmu, maka hidupnya akan baik gitu. Ya. Jadi ibaratnya kalau dalam hidup itu kan kita mengenal ada orang baik dan orang tidak baik. Betul. Gitu ya. Lalu siapa itu orang baik sebenarnya? Dan siapa orang tidak baik itu? Nah, orang baik itu kalau menurut saya, orang baik itu adalah orang yang mengerti tentang kebenaran, yang tahu tentang kebenaran, dan dia melakukan kebenaran itu walaupun orang lain nggak melihatnya. Itu orang baik. Nah, orang tidak baik itu siapa? Sebaliknya. Orang tidak baik itu adalah orang yang mengerti kebenaran, ya, tapi dia tidak melakukan kebenaran tadi, walaupun orang lain
tidak melihatnya. Gitu. Nah jadi kebaikan tadi kan ada ukurannya, Pak. Kalau tadi misalkan orang baik itu tahu kebenaran itu kan berarti kan dia harus mengetahui. Berarti dengan ilmu lah dia bisa tahu hal yang baik dan tidak baik. Dengan ilmu lah tadi dia mengetahui hal yang benar dan tidak benar. Maka dengan dia menjalani hidupnya dengan ilmu, maka hidupnya akan baik. Gitu. Maka disitulah Allah naikkan derajatnya tadi. Karena kehidupannya baik gitu. Maka kebaikan tadi itu yang berawal daripada ilmunya tadi. Gitu. Makanya secara otomatis benar itu bahwasanya orang yang berilmu maka Allah akan naikkan derajatnya karena dengan ilmu lah tadilah dia menjalani kehidupannya dengan baik. Gitu. Oke, tapi kan semua itu kan didapat bukan secara instan mudah tentunya. Ya, nah, benar. tentunya pasti ada perjuangan-perjuangan. Ya. Nah, ini bagaimana menurut Pak Dr. Bambang sendiri dalam memperjuangkan ilmu itu seharusnya kan pasti ada pengorbanan. Nah, kalau menurut Pak Bambang sendiri bagaimana harusnya kita memperjuangkan ilmu itu? Ya, gini, kalau dalam Islam itu sendiri ya Bang, ya. Islam itu sendiri kan sebenarnya sudah ada dasarnya itu. Bahasanya kalau saya nggak salah di hadis Rasulullah itu mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu. Apabila kamu berpegang teguh kepada 2 hal ini, maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Ya. Nah di sini patokannya itu adalah ada hal yang harus dipahami di sana, Bang. Jadi ada hal yang harus dipelajari di sana, gitu. Jadi kalau cuma hanya berdasarkan mengetahui itu, tapi tidak ada proses pembelajaran, itu sama sekali ya tidak akan mendapatkan itu, Pak. Jadi ya di sana ada proses kesungguhan kita untuk mengetahui, gitu. Ada proses kita untuk menggali dan mencari tahu. Sama seperti kata Allah Iqra, baca. Baca itu kan ada proses di sana, Pak. Betul. Dari proses membaca itu sendiri, dari proses bagaimana belajar membaca itu sendiri. Jadi kalau kita cuma tahu baca, tapi kita nggak ada proses kita lakukan, ya kita nggak akan mendapatkan itu, nggak mendapatkan apa-apa itu. Nah sama, tadi ya ketika kita sudah memahami bahwasannya pendidikan itu penting, maka harus ada proses untuk melakukan itu. Tadi perjuangan, kemudian ada pengorbanan. Ya memang nggak gampang. Nggak segampang orang bilang, ayo lanjut pendidikan dan sebagainya. Padahal banyak hal-hal di belakang itu yang dilaluin gitu, dan itu memang nggak mudah. Gitu. Makanya jarang sekali orang yang melalui pendidikan tadi yang bisa bertahan gitu ya. Dari segi tadi mungkin ujiannya karena mungkin kekurangan dari segi ekonomi, kemudian hambatan lagi mungkin karena faktor lingkungan dan budaya itu kan pada akhirnya akan menghalangi mereka untuk mau mewujudkan kata tadi berilmu tadi. Masya Allah. Oke, Pak Bambang kita rehat dulu. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjut lagi. Nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah jeda yang mau lewat berikut ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi masih di Muslim Inspiratif bersama Universitas Batuta. Spesial hari ini masih bersama Dr. Bambang Suditejo. Nah, Pak Bambang, kita masih ngobrol tentang urgensi atau pentingnya ilmu bagi kehidupan kita nih Pak Bambang. Nah, tentunya ilmu itu sebagai pedoman bagi kita dan menurut Pak Bambang, kita lanjut kembali nih. Sepenting apakah makhluk hidup terkhusus manusia ketergantungannya dengan ilmu itu Pak Bambang? Ya menurut saya sangat penting Bang. Pertama sekali ya mungkin saya harus sampaikan bahwasanya bahkan ibadah sendiri pun, ibadah tanpa ilmu itu ditolak sama Allah, tidak berterima. Jadi sesuai dengan, saya mengutip satu ayat di Quran ya. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi di ayat ini kita mengambil satu pelajaran. Allah menyampaikan informasi bahwasannya tujuan atau fitrahnya manusia diciptakan itu adalah dalam rangka menyembah kepada Allah, dalam rangka mengabdi kepada Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengabdi yang baik? Gitu. Bagaimana cara dia menyembah kepada Allah dengan baik? Bagaimana dia menjalankan hidupnya dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan Allah. Maka harus ada ilmu di sana. Betul. Maka selanjutnya itu adalah Allah turunkan petunjuknya.
Bagaimana ibadah yang baik itu harus dibarengi dengan ilmu. Dan tidak boleh lari keluar dari itu. Contoh kecil gini. Yang menciptakan manusia itu kan Allah. Dan kan Allah yang Maha tahu nih dengan manusia itu sendiri. Gitu. Nah, saya ilustrasikan sepeda motor misalkan. Sepeda motor merek katakan mungkin merek tertentu. Ketika sepeda motor tadi diciptakan itu, maka si pabrikannya tadi atau si perusahaan tadi akan menerbitkan buku panduan. Betul. Bagaimana cara mengendarai sepeda motor tadi? Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya apa, gitu ya. Kemudian ukuran bannya berapa, agar supaya sepeda motor tadi bisa berjalan dengan baik. Kan seperti itu, Bang. Nah, apa yang terjadi ketika pedoman atau petunjuk buku tadi dilanggar? Contoh, bahan bakar bensin diganti minyak tanah atau minyak lampu. Rusak ya? Rusak itu. Olinya harusnya pakai oli, diganti air. Yang terjadi adalah kerusakan. Nah, fitrahnya tadi itu kan sebagai sepeda motor ya, sebagai alat untuk dikendarai. Nah, ketika fitrahnya tadi itu tidak berfungsi lagi, maka barang atau sepeda motor tadi kan tidak berharga, tidak bernilai, karena sudah tidak menjalani sebagai fungsinya. Nah, sama manusia juga seperti itu. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah yang Maha tahu tentang manusia tadi. Bagaimana cara beraktivitasnya, bagaimana cara mengabdinya. Maka Allah turunkan buku petunjuknya tadi. Yaitu tadi di awal kita disebut ya, petunjuk itu ada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tidak boleh keluar dari itu. Kalau memang pengen hidupnya dengan baik. Jadi fitrahnya manusia tadi kan menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, sepeda motor tadi ketika dia tidak menjalankan fungsinya dengan baik, tidak lagi sesuai dengan fungsinya, maka tidak bernilai dan akan dibuang ke misalkan ya ke tong sampah, ke tempat rongsokan dan sebagainya. Kan manusia juga sama, Bang. Iya, ketika dia tidak menjalankan fitrahnya dengan baik sebagai hamba Allah, tidak mengikuti aturan tadi dengan baik, maka di hadapan Allah tidak akan bernilai dia. Sebegitu pentingnya ilmu tadi, Bang. Itu dia ya. Terkadang memang apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan kaidah. Benar. Ya. Misal tadi kan sepeda motor nih Bapak analogikan. Ya. Walaupun ya kita masukkan dia dengan air zam-zam, kita kan tahu air zam-zam ini baik nih. Benar. Tapi kalau memang sudah tidak sesuai dengan prosedur pun, kebaikan pun ya nggak pas juga kan. Sama, ya benar, Bang. Sama seperti saya mungkin analogikan gitu. Ya. Ketentuan misalkan kita ibadah nih, sholat subuh 2 rakaat ya, Bang. Betul. Kalau kesan kita ibadah banyak itu kan bagus tuh. Benar. Ya. Lalu kita buat sholat subuh menjadi 10 rakaat. Bagus nggak tuh? Secara hitung terhitung bagus karena lebih banyak ya. Betul. Tapi secara aturan dia nggak boleh, Bang. Berarti itulah ilmunya di sana. Kita puasa nih, puasa dari subuh, habis subuh sampai maghrib ya. Iya. Kita pengen baik di hadapan Allah gitu. Kita pengen merasa kalau aku lebihkan ini mungkin lebih baik gitu ya. Kita puasa sampai jam 10 malam. Berterima ibadahnya tidak. Karena tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan ketentuannya tadi. Maka disitulah pentingnya ilmu, Bang. Bagaimana dia mengetahui hal itu baik atau enggak, mengetahui hal itu benar atau salah, ya dengan ilmu. Makanya ada proses di sana baca tadi. Ada proses untuk mengetahui bagaimana manusia tadi menjalani fitrahnya sebagai hamba Allah, menjalani fitrah sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Gitu. Di situ pentingnya ilmu tadi, Bang. Masya Allah, itulah pentingnya ilmu. Tapi terkadang banyak orang yang nggak sadar akan itu, Pak Bambang. Dalam arti kata, ada yang berpikir bahwasannya yang penting ada orang dalam. Ini dia. Di Indonesia biasa gitu dia. Betul. Pelajar tinggi-tinggian tuh, ijazah tuh, IPK-nya tinggi. Betul. Endingnya orang dalamnya kan gitu. Menurut Pak Bambang lah, apakah masih selaras itu tentang penjelasan Pak Bambang dengan realita sebagian pemahaman orang ini? Nah, jadi Bang, baik tadi di awal tadi ya, ada manusia baik dan ada manusia tidak baik. Baik ini kan ada beberapa persepsi. Ada baik dari pandangan manusia dan ada baik dari pandangan Allah. Betul. Bisa jadi mungkin dia baik dari hadapan manusia, belum tentu di hadapan Allah dari sudut pandangnya. Lalu tadi saya katakan gini, orang baik itu adalah orang yang mengerti kebenaran dan dia menjalankan kebenaran itu walaupun orang lain nggak mengetahuinya. Dan dia mengetahui ketidakbenaran dan dia menghindari atau tidak melakukan ketidakbenaran tadi walaupun orang lain nggak melihatnya. Itulah orang baik, Bang. Jadi kalau tadi standar kebaikan tadi apa gitu loh. Kalau tadi Abang bilang banyak orang sekarang mengarung dalam tuh. Iya. Nah, sudut pandang baiknya dari mana dia, Bang? Jadi kalau misalkan dia hanya pengen melihat dikatakan sukses dari segi dunianya, berarti mungkin hanya menarik sudut pandang baik dari manusia. Dan dia dari apa tadi ya, kategori orang baik tadi mungkin tidak termasuk di sana, Bang. Karena dia tahu itu tidak baik tapi dilakukannya. Gitu ya? Iya. Nah, jadi secara parsial maka dia bisa dikatakan tidak baik dalam versi itu.
Nah, lalu jadi pandangnya itu adalah parsial per parsial, Pak. Orang baik itu adalah ketika dia dihadapkan dengan permasalahan, bagaimana cara penyelesaiannya? Dia lakukan dengan benar atau enggak? Ketika dilakukan dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah aturan yang benar, maka dikatakan orang baik pada waktu itu. Gitu, Pak. Oke. Pak, menarik nih kita untuk lanjutkan obrolan kita, tapi kita harus rehat kembali ini. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kami akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta. Pemirsa, kita kembali lagi masih di Muslim Inspiratif, masih spesial bersama Universitas Batuta. Hari ini kita masih bersama Dr. Bambang Sutejo. Kita berbicara tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Nah, Pak Bambang, ini kan banyak di antara manusia ini yang telah menuntut ilmu, belajar. Ada satu penyakit dari seorang penuntut ilmu. Dia hanya sekedar tahu. Kalau ditanya sholat wajib, puasa wajib. Bahkan dia tahu sholat subuh berapa rakaat, ilmunya sudah dapat dia. Tapi terkadang dia nggak mau untuk mohon maafnya ini melaksanakannya, menerapkan apa yang dia ilmui tadi nih Pak Bambang. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Bambang? Nah, jadi gini, tadi sesuai di awal itu ada bahas dia. Jadi fitrahnya manusia Allah ciptakan tadi adalah cuma satu, Bang. Menjadi hamba Allah, mengabdi, beriman dan beribadah kepada Allah. Cuma satu itu, Bang. Masalahnya sekarang adalah banyak orang yang tidak tahu fitrahnya itu sebagai apa dia ada di bumi ini. Sehingga pada akhirnya dia nggak tahu dia mau ngapain. Dan dia nggak tahu yang harusnya dibuat itu sebagai manusia itu ngapain. Gitu. Sehingga dia waktunya dihabiskan dengan hal-hal yang nggak baik, gitu. Waktunya dia banyak terbuang dengan hal yang nggak benar, gitu. Kan tadi dia tidak sadar dengan sebenarnya ada fitrah dia yang kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Artinya semua kita akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi apakah selama ini kita menjalankan fitrah kita sudah dengan benar, dengan ilmu yang Allah mau, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah? Nah, di situ kita bertanya itu. Karena balik ke ilmu tadi, Bang. Jadi kalau misalkan contoh tadi kita menganggap sholat kita itu udah tahu kita sholat tuh, tapi kita nggak lakuin. Berarti kan di situ ada proses pelanggaran di sana. Kalau orang nggak berilmu, berarti nggak tahu itu, Bang. Kalau itu melanggar gitu ya. Tapi masalahnya dia berilmu. Nah, dia berilmu gitu. Jadi artinya di sana ada proses yang kelak itu akan ditanya. Kamu berilmu tapi tidak diaplikasikan. Contoh misalkan gitu ya. Atau kamu nggak tahu sama sekali, berarti kamu melanggar juga. Jadi ada nanti konsekuensi yang akan ditempuhnya. Ketika hidupnya tadi dijalankan dengan sesuai dengan benar, dengan ilmu yang benar, dengan petunjuk yang benar, maka konsekuensinya akan baik. Begitu sebaliknya. Jadi ya artinya berawal dari tadi harus sadar diri fitrah kita ini sebagai apa. Gitu. Dengan fitrah kita sadar, maka kita tahu aku mau ngapain. Mau ngapain tadi kan pertanyaan besar yang harus kita jawab dengan apa? Dengan ilmu, Bang. Jadi ibarat katanya kita hidup dari pagi sampai malam itu semua tidak lepas dari ilmu. Contoh misalkan kita makan yang baik itu seperti apa? Bagaimana cara mendapatkan makanan kita dengan baik seperti apa? Kita tidur yang baik itu seperti apa? Kita berkeluarga, punya anak, cara mendidik anak itu seperti apa? Itu semua rangkaian-rangkaian yang harus dibarengi dengan ilmu. Jadi bagaimana hidup kita akan baik kalau hidup kita tidak tidak dibarengi dengan ilmu tadi. Bahkan mohon maaf ini, kata singkatnya itu adalah kalaupun marah itu ya marah harus dengan ilmu. Marah pun harus pakai ilmu. Gitu. Marah yang benar itu seperti apa gitu. Tapi kalau kita cerita konsekuensi nih, tadi Bapak kan bahwasanya salah satu tanggung jawab kita ketika kita sudah memiliki ilmu, ya ketika ilmu tersebut tidak diaplikasikan, ada konsekuensinya. Gitu. Benar. Apakah ini kalau kita pikir-pikir lebih bagus jadi orang bodoh gitu kan? Iya, kalau nggak tahu kita nggak bakalan ditanya tentang ketidaktahuan kita.
Nah, menurut Bapak gimana dengan pemahaman seperti itu, Pak? Sebenarnya yang mengatakan itu orang pintar. Oh gitu. Daripada takut nanti dihisap, bagus jadi orang bodoh. Itu orang yang mengatakan itu orang pintar. Iya, karena dia tahu celahnya di situ. Nah, artinya saya mau jelasin. Jadi orang bodoh itu akan diminta pertanggungjawaban, Bang. Kenapa kamu bodoh? Kenapa ada kesempatan tapi nggak berilmu? Gitu. Saya takut pintar gitu. Jadi di sana artinya adalah mau bagaimanapun tetap kita berusaha agar supaya Allah menetapkan takdir kita yang terbaik. Jadi takdir yang terbaik itu dengan apa ya tadi, Bang? Kita beraktivitas sesuai dengan ketentuannya Allah, sesuai dengan aturannya Allah, dengan ilmu. Nggak bisa juga kita pengen ibadah baik tapi ibadahnya tanpa ilmu. Nah, dalam kehidupan di luar itu juga, maksudnya dalam konteks keduniaannya, Bang ya. Kan semua juga harus dengan ilmu, Bang. Betul. Ya. Jadi tidak ada satu profesi pun di dunia ini yang tidak berhubungan dengan ilmu. Coba satu aja, Bang. Satu profesi, satu pekerjaan yang tidak berhubungan dengan ilmu. Kayaknya semua harus diilmui. Harus juga. dengan ilmu. Iya. Begitu pentingnya ilmu. Jadi kita mau bagaimanapun menjalani kehidupan ini, ya dengan ilmu. Bahkan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan di film-film itu ya, ada penjahat. Karena kalau misalkan dulu filmnya ada perang, ada penjahat, ada orang baik. Gitu. Penjahat yang berilmu itu lebih ditakutin daripada penjahat yang nggak berilmu. Karena konsepnya tadi lebih jelas dia, lebih terarah. Nah, sama dalam kehidupan gitu. Ya, itulah maka saya bilang pentingnya ilmu tadi akan membawa kebaikan bagi orang yang berilmu tadi. Makanya Allah tadi bilang Allah akan naikkan derajat orang yang berilmu. Bukan maksudnya serta-merta itu, tapi proses menjalani kehidupan tadi akan terasa secara nggak langsung itu akan mengarah ke sana, Bang. Dia hidup misalkan menjalani dengan baik dengan ilmu, ya hidupnya akan baik. Makan sesuai dengan ketentuan, dia akan sehat. Kemudian misalkan bekerja dengan baik dengan ilmu, dia juga akan mendapatkan keberkahan dan sebagainya. Masya Allah. Oke, Pak Bambang, waktu kita tinggal sedikit lagi. Siap. Mungkin terakhir Pak Bambang, motivasi dari Pak Bambang untuk pemirsa kita yang mungkin butuh motivasi untuk terus menuntut ilmu. Terkadang kan menuntut ilmu bosan juga ini, Pak. Siap. Sekolah dari SD 6 tahun, SMA, SMP 6 tahun lagi, kuliah lagi tambah 4 tahun, S2-nya lagi 2 tahun, S3-nya lagi. Nggak habis-habis kayaknya nih, Pak. Ya mungkin singkat aja, Pak. Silakan, Pak. Baik, saya cuma mau menyampaikan bahwasannya hidup kalau pengen baik ya harus dengan ilmu, Bang. Jadi nggak bisa kita pengen baik tapi kita mengabaikan ilmu. Karena apapun profesi kita, bagaimanapun hidup kita, ya kalau misalkan tidak dengan ilmu pasti akan tidak baik. Ya. Jadi intinya tidak ada kata hambatan untuk tidak mencari ilmu. Jadi kan mungkin kalau kita boleh analogikan, ilustrasikan, orang yang hidup dari pagi sampai malam, seperti saya bilang tadi ya, itu semua rangkaian dari aktivitas yang harus terjawab. Jadi kan hidup ini adalah masalah. Hidup ini adalah rangkaian masalah yang harus kita jawab. Ada yang menjawabnya dengan ilmu, dan ada yang menjawabnya tidak dengan ilmu. Yang terbaik itu adalah dengan ilmu. Maka kehidupannya akan terjawab dengan baik. Nah, kalau kita boleh perhatikan, bahkan sampai dia wafat pun, manusia tadi, berhenti belajar itu nggak pernah berhenti, Bang. Harusnya ya. Semua itu proses yang harus dilalui dengan ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti mencari ilmu. Jadi makanya saya ingin memotivasi juga bagi teman-teman ini, adik-adik. Jadi belajar itu juga bukan terpatok pada tempat-tempat tertentu. Itu bahkan kita belajar banyak gitu, Bang. Dari alam-alam ini juga bisa belajar. Gitu. Kalau sekarang kan oke lah, kita ada institusi-institusi yang lembaga-lembaga yang mengakomodir sebagai tempat untuk pembelajaran. Tapi di luar itu kita juga masih bisa belajar gitu. Bahkan kan kita bisa belajar dari alam-alam ini. Masya Allah. Oke, terima kasih Pak atas waktunya sudah berbagi pengalaman dan sakopahnya kepada kita semua. Semoga ini menjadi motivasi, inspirasi buat para pemirsa semua yang telah menyaksikan kita. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Bambang.